Audio Jungle. Baik, bersama kami di podcast amatir. Podcast pertama dan terakhir. Oke. Benar. Oke. Baik, Kita udah kedatangan teman-teman kita ini. Wah, kita sapa dulu. kita sapa dulu. Baik. Oke. Ini dari jauh-jauh ya. Jauh-jauh Baik. kita Tepuk tangan dulu dong. datang ke podcast kita ya. Karena kita sini mau ngobrol santai aja, Ngobrol santai, diskusi juga ya. diskusi, ngobrol-ngobrol tentang fenomena Dan bertanya-bertanya zaman, juga ya. fenomena zaman sekarang. Gimana gitu. pendapatnya gitu kan. Baik, sebelumnya kita mau perkenalan dulu dia. Ya, perkenalan dulu kali ya, biar pemirsa lebih Iya, kenal itu lagi dia. sama Iya. kita siapa gitu. Oh, dari mana dulu deh? Dari ini dulu bintang tamu. Dari mana dulu? Orang tiga kita. Ya baru. Oke, Silakan. paling jauh. Kenalin, nama saya Andi Fajri Ramadan. Hmm. Biasa dipanggil Endai. Hmm. Nah itu, Langsung ya. asal saya dari asal Lampung. Oh, dari Lampung, Masya Allah ya. Nyebrang Jauh-jauh pulau gitu tuh. angkatan kita. Ya. Dari Lampung Kita- gitu kan. Semua rata-rata yang datang ke kampus Tio ini dari Tidak orang-orang deket gitu ya. orang dekat, orang jauh. seberang, Orang-orang dari seberang. belahan dunia lain. Saking apa ya? Dulu saking pengen banget nih Stio gitu. Wah, sangat-sangat Rela ini kali banget ya. dari Rela Lampung. dari. Bisa tahu kita Lampung. ada Tio ya. Wah, itu dia. Nah, patut Heran. ditanyakan nanti ya. Nanti kita di akhir bisa promosi-promosi Iya, dikit lah. bisa. Sebelahnya ada siapa? Nama saya Muhammad Aidan, asal dari Majalengka. Majalengka. Majalengka, Oh, Masya Allah juga ya. Dan Majalengka. kalau boleh dikenal dikit nih Ustaz Aidan nih, dia ini pebisnis muda ya. Wah, itu dia. Nah, jadi kalau pengen perlu apa-apa bisa langsung ke dia. Mau segala apapun, mau bisnis Beli apa, mobil, dia, motor. dia punya gitu. Apalagi keperluan seluruh mahasiswa dia punya gitu. Makanya saya juga pengen berbisnis gitu, pengen belajar-belajar juga bisnis sama Aidan. Ya boleh nanti minta ilmunya ya. Sebenarnya kita juga mau memperkenalkan diri ya. Ya, ini dari Oh iya. Ya, kenalan dulu dong. Daripada Nih, ini kan. soalnya kan viewers kita dari berbagai. dari berbagai walaupun kita banyak dari ada semester 2, semester 4, semester 5 belum tentu semuanya tahu Ya, sama kita itu gitu. dia. Siapa tahu setelah nonton podcast ini kan lebih kenal sama Lebih kita. kenal gitu kan. Iya. Oh, berarti ini si ini gitu kan. Nah, jadi tahunya cuman oh ini Bang Jamal doang, Ya. nggak tahu asal mana gitu. Terus setelah nonton podcast ini oh Bang Jamal asal Tasik gitu. Jadi terkenal gitu kan. Oh bukan Tasik ya? Bukan Tasik. Bekasi. Tasik. Nah, itu kan temennya juga tahu. Langsung deh langsung. Langsung deh. Perkenalan dulu. Perkenalan ya, nama saya Jamaludin, bisa dipanggil James gitu. James. Dari asal dari Bekasi. Ya, Negara ya Bekasi. Negara Bekasi. Makanya James panggilnya. Itu dia. Indonesia, Jauh Asia. dari kalangan gitu kan. Dunia lain. Negara Bekasi. Negara Bekasi. Ya. Nama saya Muhadi Akbar, asal saya dari Palembang. Ya, Kan? misalnya kalau orang Palembang tuh identik dengan Pempek. dengan pempek. Nah, itu dia. Mau pesen pempek, ya itu Kakang Muhadi. Gitu Boleh, kan. Lampung boleh. apa kalau Lampung? Oh, Identik Lampung. apa? Pisang coklat berarti. Begal. Wah. Itu dia. Nah, itu yang bahkan kita Kita bahas Wah, sekarang. bahas. ya, Nggak salah ini, begal ini. dan Nggak pergaulan gitu kan. Tentang pergaulan. Di podcast kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit, sharing-sharing dikit terkait tentang fenomena zaman sekarang. Apalagi tentang kita bahas tentang generasi kita aja ya, Gen Z ya kalau bisa disebut. Kebanyakan melihat fenomena-fenomena di luar, ya itu banyak yang orang tuh nggak sesuai dengan ajaran Islam lagi ya. Betul. Banyak yang udah melenceng. Mungkin itu salah satu penyebabnya kurangnya perbekalan takwa. Ini akan kita bahas ini yaitu perbekalan takwa. Yang gimana kita lihat sekarang ya apa-apa kalau orang-orang kalau ada masalah di luar sana, anak muda di sana
ketika ada masalah, mereka tuh pelariannya bukan ke Hal-hal yang baik gitu ya. ya, bukan hal yang baik, malah Melampiaskannya ya. ya melampiaskannya dengan mungkin Bunuh minuman diri. keras, ya, mungkin bunuh Keras. diri. Itu Itu udah sangat-sangat kejam, udah di luar Bunuh nalar. diri itu Udah membahayakan diri itu ya. level tingginya ya. Nah, itu Bunuh diri. itu yang akan kita Bahas. bahas sedikit sih. Baik. Mungkin dari fenomena sekarang, pandangan dari teman-teman depan itu gimana terkait ketika Tamu ada kita masalah itu kita larinya itu kemana gitu. Ya. Nah, Kita baik dinanyakan saja kepada tamu nah, kita yang sangat boleh, spesial. Boleh di sharing-sharing dikit Dari gitu. abangku dulu nih. Gimana menurut abang? Oh, Pendapat Abang Day, Abang Day. Abang Dai. Dari saya abang. sendiri sih ya, kadang heran banget sama orang-orang yang bunuh diri nih. Saya mereka tuh apa ya, bunuh diri tuh harapan mereka tuh udah kayak ngelepas semua masalah di dunia kan, padahal kan itu dosanya besar banget gak sih? Seakan-akan dia itu yang merasa paling tersakiti Iya gitu. bener banget. Makanya Putus asa. Padahal masih banyak jalan lain. Nah, jalan lain. Dia Terus ambil jalan itu juga bunuh diri itu bukan apa ya solusi permasalahan, justru malah nambah masalah dia ntar Iya. di akhirat. Akhirat. Makanya kadang aneh. Makanya kita tuh kalau ketika kayak depresi terus apa nyerah gitu lah sama iya. hidup diri kita tuh. Saya Nyerah, pernah itu FYP TikTok. Boleh terus Nah itu ya makanya TikTok juga banyak ilmunya juga kalau Nah. kita emang pengen nyari-nyari. Benar, betul sekali. Ketika TikTok kita itu bagus kalau di tangan yang tepat. ya. Jadi gini kata itu kan, kalau kita misalnya kayak nyerah gitu kan, apalagi nyampe kayak pengen bunuh diri, kita tuh main ke tempat-tempat orang yang emang benar-benar apa ya, Lingkungan baik ya, lingkungan yang positif. enggak bukan itu maksudnya. Kalau kita lagi nyerah sama ekonomi nih misalnya, Ya, kita jalan ke tempat orang-orang yang banyak apa ya, kayak pemulung Oh, gitu, iya. tempat-tempat Nah, terpencil kita pelosok lihat gitu. orang yang lebih Melihat, rendah. Melihat bawah orang yang kita. lebih rendah, makanya biar Termotivasi. termotivasi gitu. Terus ketika kita insecure ya, banyak banget nih kan anak muda sekarang nih kayak gua nggak ganteng, gua gini-gini Nah, itu gitu dia. kan. Nah itu kita perginya ke rumah sakit apa itu kan kayak orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Ya, Iya, gitu betul. ya. Itu kan agak orang-orang yang misalnya Nyeleweng ini ya. Mengerikan ini. iya, maksudnya itu untuk bahan pembelajaran kita lah. Betul. Saya banyak orang yang enggak seberuntung kita gak sih. Terus kita yang udah tangan kita lengkap, kaki kita lengkap, mata kita lengkap, itu malah kayak masih ngeluh. Menyanyiakan Apalagi yang gitu ya. kayak bunuh diri itu. Ya, itu Coba dia, kita lihat. orang gila. Cantik. Iya gak sih? Betul. Ya kan? Kayaknya itu Kayak korban dari abang Dai gitu, korban PHP Iya, dari bukan Abang bukan Dai ya? karena masalah Enggak. hidup yang karena Caranya apa PHP. coba? Kan bunuh diri nih. HP-nya ada iPhone, motornya ada, orang tuanya kaya, cantik, bunuh diri. Nah sebenarnya tuh berarti apa sih permasalahannya gitu? Selain daripada hal-hal itu tuh. Ya. Nah ternyata setelah kita telusuri asik. Gimana Masalahnya itu? tuh ada di Apa tuh? ketakwaan kita, Ketakwaan. Benteng ya, benteng kita, di hati kita gitu. Hmm. Ya makanya ada nih ya hadis. Nah, saya lupa ya hadisnya. Hadis sahih nggak ini? Sahih. Sahih. Sahih juga. Coba. Dan dari Coba sebutin dong. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Oh, Masya Allah. Nah itu kita kalau belajar studio kita belajar tuh. Ya. Nah, Nah ini dari Abu Umamah yaitu Saudi bin Ajlan al-Bahlili radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dalam haji wada, haji terakhir bagi beliau ya, untuk memohon diri. Kemudian beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah sholat 5 waktu, lakukanlah puasa dalam bulanmu Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah pemegang-pemegang pemerintahmu, maka engkau semua akan dapat memasuki surga Tuhanmu. Nah itu, nah yang apa yang pertama ya, yang paling kayak utama yang benar-benar ditekanin itu di hadis ini sama Rasul itu, ya sebenarnya semua ditekenin, tapi yang pertama diucap itu tentang Tentang sholat. sholat. Nah itu, baik. sholat itu sih sebenarnya. Betul.
untuk ngebentengi diri kita. Kunci dari itu ya satu-satunya itu ya menjaga sholat aja gitu ya. Ya, menjaga sholat. Baik. Saya pelariannya nggak langsung gitu guys, kita lebih Ya, memahami dulu diri kita ini apa yang kurang. Kalau kita bermuhasabah gitu. tiba-tiba langsung nyerah gitu, kan nggak ada, bukan solusi ya gitu. Kan kita harus cari cara lain. Mungkin dari kita kurangnya pendekatan ke sang pencipta mungkin ya. Dengan sholat, caranya ya. perbekalan takwa kita ditingkatin dengan cara mungkin tadi yang pertama sholat ya, dengan sholat. Sholat. Mungkin dari Abang Aidan nih mungkin kalau mau dijawab. Sebenarnya generasi Z Gen Z ya. Gen Z. Gen Z. Genjer. bingung, terlalu banyak masalahnya ya. Ya, Ini mungkin terkait satu ini ya, aja gitu. satu aja. mental healthy ya kayak. Iya, Ayo. iya sih itu. Mentalnya. Dikit-dikit mental health dikit. Sampai pernah baca di berita gitu, Gen Z itu paling sulit buat diterima kerja gara-gara itu Nah, nanti ya, dibentak sama bos sama lagi nih. Karena nggak ngaruhnya, paling nggak ngaruh ke Gen Z-nya, cuma balik ke diri masing-masing gitu ya. Masing-masing. Mungkin Ya. kalau kita bahas satu persatu nggak akan cukup. Iya. Ya. Ini menyimpulkan dari Yang Sekian tadi banyak. tadi ya sekian banyak masalah ini. Menurut saya kan seorang muslim gitu ya. Yang pertama itu emang ketakwaan, keimanan, itu fondasi yang paling kuat. Kalau kita punya iman, sekecil apapun di dalam hati tidak akan mungkin bunuh diri, Gitu, Masya Allah. karena masih punya akal sehat ya. Iya. Terus kenapa sih itu? Kenapa mukmin kok bunuh diri? Nah, pertanyakan lagi. Emang dia itu menjaga sholatnya tidak? Di lingkungan apa? Pendidikan orang tuanya kayak gimana? Iya. Ada kan sekarang banyak Islam cuman KPP. Bener nggak? hanya Islam doang bisa kan. Islam gitu. doang ditanya Punya syahadat, nggak tahu. Tidak tahu. nggak tahu. Tanya rukun Islam, nggak tahu. Baru mau sholat. Apalagi sholat. Ya itu Iya, dia. kan? Ya gimana nggak mau bunuh diri kan? Betul. Salah satu permasalahan dari Sebenarnya benteng dari semua itu ya salah satunya sholat ya. sholat. Menjaga sholatnya. Menjaga sholat. Betul. Ada hadisnya kan, fa'in sholuhat sholuhasa bi'amalihi. Kalau kita sholat kita baik, maka seluruh perbuatan kita juga baik. baik gitu. Gak mungkin nanti ya kalau dia udah sholat malah makin ini ya, makin memburuk gitu Tidak. kelakuannya, nggak mungkin ya. Oke. Jadi dari pembahasan yang tadi banyak ya tentang Gen Z, tentang permasalahan Gen Z. Kan kita ini sebagai mahasiswa yang berada di lingkungan pesantren ya, Iya. kita mungkin bisa menjadi salah satu wadah buat teman-teman kita di luar. Sekalipun kita bisa promosi nanti. Kita kan sama-sama dari kampus kita tercinta, Ya, kampus STU. Wah, Mungkin kita boleh minta reviewnya mungkin Iya. dari teman-teman selama 2 tahun di sini, udah mau jalan 2 tahun. Gimana sih penilaian teman-teman sekalian tentang kampus kita? Mungkin dari Siapa dulu? boleh Boleh siapa ya? dulu? Oke. Ndai. Kalau dari saya sih ya, Stio ini tempat yang paling Yang mana? bisa dikatakan 100% perfect gitu. Wah, Masya Allah. Iya. Tangan Pak. Sebenarnya di sini tuh kan kayak semua ada. Kayak misalnya kalau bisa dilihat dari segi duniawi, nah kita anak Stio tuh nggak usah Dapat minta, juga ya. iya nggak usah minta orang tua lagi ya untuk yang beasiswa gitu. Terus kayak apalagi kalau dari kita lihat dari segi apa ya akhiratnya gitu, udah benar-benar the best lah. Pokoknya sangat the best gitu ya. Ya kayak misalnya ini kayak pengalaman tuh kayak teman-teman kita yang dulu pernah mondok gitu kan satu pesantren, terus kuliahnya kuliah di Iya. luar, pasti pergaulannya itu udah Itu langsung ini ya, langsung dengar langsung ceritanya kan. iya Yang tadi Bahkan- pembahasan kayak tadi gitu ya. iya Bahaya sekali. saya udah kayak parah banget lah. Terus Stio juga ada program yang sangat saya suka ya. Program apa tuh? Ya ini program unggulan kita salah satu ya. Ya ini Tarkiyah. Tarkiyah itu Apa tuh Tarkiyah? nah, apa tuh Jadi Tarkiyah? apa tuh Tarkiyah? Tarkiyah itu program untuk menjaga dan menambah hafalan kita. Masya Allah. Kayak kita yang
dulunya punya hafalan ketika di pondoknya kan ada yang selesai kan di antara teman-teman kita kan, baik yang selesai, terus ada yang masih ingin terus gitu lah nambah. Nah, ataupun ngejaga ya, ya atau hafalan. ngejaga gitu. Nah kita nih kalau kuliah di STIU tentu bisa gitu. Beda nih kalau kuliah-kuliah di luar kan kita nggak ada nih program kayak gini kan untuk menjaga dan menambah hafalan, nggak ada. Benar. Ya jarang lah, ada mungkin kan tapi jarang. Dan STIU ini dikasih kayak wadah tempat gitu, kita disediain apa mulahidnya gitu. Saya pengajarnya yang benar-benar berkompeten Nah, itu dia. ya di Tarkiyah kita. Sangat-sangat Ya terus kita kayak ya dari segi bacaan kita, terus kualitas tajwid kita Semua diperhatiin ya. diperhatiin banget. Jujur dulu kayak pas di pondok, wah ini masih banyak banget nih salah nih baca ngaji kan Quran. Pas ke sini, wah ternyata malas-malas masih ya kita juga kan, kita masih bisa Ya. membaca Al-Quran dan Yes. menghafal Quran Itu gitu salah kan. satunya di lingkungan Di yang lingkungan. baik. ya Gitu. lingkungan yang baik pasti. STIU sudah itu solusi untuk STIU kita. nomor 1. Dengar-dengar selain ada beasiswa apa ada program lain dari STIU ya. itu bukan buat untuk beasiswa doang. Oh, Tapi ada juga nih, buat ya. mandiri. mandiri ya. Itu malah beda sama di kampus-kampus lain. Kita insya Allah lebih murah. Kalau mau dihitung, kalau nggak salah di rinciannya itu 300.000 per bulannya. 300.000. Per bulan tuh. Bayangin tuh, 300.000 per bulan. Udah dapat gelar Ah, Udah. SAG. Bisa nambah hafalan. Ya. Terus tiap Menjaga hari, hafalan juga. Hah? Menjaga hafalan juga menjaga pasti. hafalan juga. Terus tiap harinya pembelajarannya matkul-matkulnya insya Allah Masya Allah. nambah ilmu semua Menambah itu. wawasan yang Nambah sangat luar wawasan. biasa. Ini enggak rugi banget ya rasanya. Masya Allah. Mungkin dari review dari Bang Aidan. itu dari saya tentang STIU itu terlalu banyak keunggulan. Bingung bisa saya disebutin nyebutnya. satu-satu Bingung gitu. ya, saya, apa gitu kan. Semuanya bagus lah. Insya Allah. Baik dari segi dunia dan akhiratnya dapat. Bener kan? Bener banget. Duit dapat, coy. Wes. Jodoh juga dapat. Pandangan Bener kan? pandangan Aidan ini Iya, seorang Pandangan pebisnis. Aidan dan di Pebisnis dunianya nih. sendiri gitu kan. Iya, Dan kebanyakan akhirat juga dapat. kakak-kakak tingkat kita kan yang nikah STIU sama STIU lagi. Dapat jodoh Rumah juga. yayasan, bener gak tuh? Dapat jodoh juga Terjamin, sini. Iya. Dapat rumah dinas, udah gak bingung masa depan gimana. Coba kalau kuliah di luar banyak tuh S3 di pengangguran, S2 di pengangguran, S1 di sini. Terjamin langsung. Terjamin. Ngajarnya langsung di pesantren Disediakan kita. wadah yang Nanti harus di STIU ya, di mana Insya Allah lebih inilah udah banyak dari review-reviewnya dari teman-teman. Soalnya nggak bakal nyesel kalau Nggak bakal di sini, nyesel. insya Allah. Ya makanya kan STIU juga kan ada dua sih, ada yang beasiswa sama ada yang mandiri. mandiri ya. Dan sistemnya juga ada katanya yang online juga ya, ada online juga ada. yang itu terbaru gitu. namanya hybrid, Hybrid ya. kuliah cepat. Nah, itu dia. Maksudnya gimana? Dan ada juga yang ini apa sih namanya itu? Kuliah Yang karyawan. Karyawan juga ada. Kelas karyawan. Itu di Karyawan. STIU. Lengkap dong artinya. Lengkap sekali kan. Kirain cuma beasiswa Sambil doang, kerja, ya. sambil kuliah ada di STIU juga, ya kan? Mau di mana mau hafal juga ada di STIU. Itu Mau dia. dari Jawa, dari Papua bisa kuliah Iya. STIU online, coy. Nah, itu Saya nambah- yang lebih menariknya juga teman-teman kita itu nggak dari daerah sini aja gitu. Ada yang dari luar Jawa, luar pulau. Nah, itu yang lebih menariknya. Nambah- Di STIU. Ini menambah pengalaman baru, kita dapat teman yang baru. Jangan Ya, salah, coy. Dosen-dosen STIU, Syekh Muhammad. Dari mana, coy? dari Palestina. Palestina. Masya Allah. Tambahan Abu tuh. Hashim. Dari mana? Dari Yaman. Wah, Tulisannya itu bisa disebut Oh, satu-satu pokoknya lagi. berkualitas, Masya Allah kan? pokoknya. Langsung aja di link deskripsi. Nanti kita cantumin di link deskripsi. Ini kalau kita mau kaitkan dari pembahasan kita di awal tadi, diskusi kita di awal tadi tentang perbekalan takwa sama kuliah kita di sini itu sangat sinkron gitu. Ya, sinkron Jadi banget sangat ya. ngebantu kita Oh, selain dari lingkungan yang baik, ya dengan kita di sini kita terjaga dari benteng-benteng maksiat gitu. Betul. Ya benar banget. ada satu lagi yang lupa saya. Apa? Katanya kuliah di STIU nggak bisa sambil bisnis. Nah, Wah, kata siapa? Yang bener aja. Aduh, gitu. Ini buktinya kan? Ada sih. Contohnya.
Ya udah Jangan lupa. jangan lama-lama ya. Oh ya, kita pokoknya nanti yang mau daftar di Stio nanti kita taruh link deskripsinya di bawah. Langsung aja, guys, Langsung aja. daftar. Langsung udah di review semua sama orang-orang kampusnya, orang-orang Stio langsung. Nah, insya Allah worth it lah buat teman-teman semua. banget. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas. Ya, terima kasih juga ya buat teman-teman. pada tamu-tamu Udah undangan. sharing-sharing sedikit, kita udah ngobrol-ngobrol tentang zaman sekarang lah. Remaja. Nah, semoga ke depannya buat kita sendiri juga, Mau buat menjadi- teman-teman di luar juga. Bentar dulu, bentar. Oh, benar. Nah, buat teman di luar juga bisa ke depan bisa lebih baik lagi gitu, bisa ada perubahan buat anak-anak muda zaman sekarang. Betul sekali. Gimana mau promosi apa tadi ya? Mau menjadi Mau jadi ahli agama cuma 300 per bulan? Setiu aja. Yes. Oke, terima kasih. Yes. Oke. Kita belum saling. Oh iya.